Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pemberi sebaik-baik nikmat, tentunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Selamat siang Bapak Ibu sahabat IZI, apa kabarnya nih? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, berkah usia dan rezeki serta istiqomah dalam ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa kembali bersilaturahmi meski secara daring, tapi insya Allah tidak mengurangi mahabbah serta keberkahan acara ini. Izin memperkenalkan diri, saya Agustiana Fajri, insya Allah akan memandu acara siang hari ini. Sebelum melangkah jauh, mari kita sama-sama awali acara ini dengan membaca suratul Fatihah dan musholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik Bapak Ibu sahabat IZI, insya Allah siang hari ini kita akan refleksi bersama sebagaimana tema acara kita, yakni muhasabah di balik musibah. Tapi tenang dulu, sebelum ke sana mari kita sama-sama dengarkan welcome speech dari General Manager Marketing Strategi Laznas Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Cecep Ismail. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam agenda sebuah kajian muhasabah di balik musibah yang alhamdulillah pada siang hari ini kita mengundang Ustadz Salim Afillah. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah.
beliau sudah hadir bersama kita di ruang Zoom ini, yang insya Allah akan memaparkan berbagai hal bagaimana kita ya ketika kita menghadapi musibah, ya apa yang harus kita lakukan, muhasabah seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati kita ataupun mungkin saudara kita musibah yang datang bersamaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang hadir di ruang Zoom ini, ya, serta para pengurus Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, para pengurus Jadi Berkah.id yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bekerja sama dengan platform crowdfunding Jadi Berkah.id, dan mudah-mudahan agenda kita pada siang hari ini membawa berkah dan membawa manfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kita, khususnya Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, yang turut serta bersama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di wilayah pegunungan Gunung Semeru di Jawa Timur sana. Alhamdulillah, tim Inisiatif Zakat Indonesia yang tergabung dalam tim reaksi cepat sudah hadir beberapa saat pasca letusan itu terjadi, ya. Pasca erupsi itu melanda wilayah Gunung Semeru. Alhamdulillah kita sudah hadir dengan mengirimkan 1 unit bersama-sama dengan para relawan kita yang kebetulan alhamdulillah kita punya 1 kelompok binaan program ekonomi kita di Kabupaten Lumajang. Kita memiliki 1 kelompok binaan program pemberdayaan kambing kurban khususnya, ya. Nah, alhamdulillah mereka juga bisa terlibat, ya, membantu untuk bersama-sama menjadi relawan membantu saudara-saudara yang lainnya yang pada saat ini sedang terkena musibah akibat erupsi Gunung Gunung Semeru. Apa yang kita lakukan? Ya, yang pertama bahwa kita menurunkan tim, alhamdulillah, ya, tim reaksi cepat kita bersama baik di pusat maupun di perwakilan kita di Jawa Timur. Kita turun ke wilayah dan kemudian kita melakukan asesmen, ya. Kita melihat, memetakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang para warga terdampak, apa yang perlu kita bantu, ya, sehingga kemudian kita bisa memberikan program-program yang betul-betul dibutuhkan pada saat ini. Saat ini kita masih memasuki, ya, masih pada tahap tanggap darurat, ya. Setelahnya beberapa hari kemudian biasanya kita akan melalui tahap untuk recovery. Nah, di masa tanggap darurat ini beberapa kegiatan kita lebih banyak bagaimana kemudian kita mensupport kebutuhan logistik bagi para saudara-saudara kita yang terdampak erupsi ini. Jadi kita mendirikan dapur umum, kemudian memberikan layanan kesehatan selain kita memberikan bantuan distribusi logistik. Selanjutnya, ya, alhamdulillah, ya, ini pusat koordinasi kita, ya. Jadi kita membuat posko layanan IZI, ya, di Dusun Sumberwuluh Tengah, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ya. Jadi kita alhamdulillah sudah mendirikan posko untuk mempermudah bagi para masyarakat yang terdampak untuk bisa mendapatkan bantuan. Begitu pula bagi para saudara-saudara kita di luar Jawa Timur, ya, atau di luar daerah terdampak untuk membantu mereka, ya. Sebagaimana kita ketahui, memang wilayah erupsi ini adalah wilayah yang betul-betul steril dari masyarakat yang memang tidak memiliki kepentingan untuk membantu para korban terdampak. Selain memang kondisinya masih dinilai
belum cukup aman bagi masyarakat yang mungkin ingin membantu secara langsung begitu. Nah, sebaiknya masyarakat-masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang ada di sana itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada yang sudah mendirikan posko ya, baik lembaga swasta maupun pemerintah ya. Termasuk diantaranya dengan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia ini. Jadi itu lebih terkoordinir, lebih terarah sehingga kemudian tidak memunculkan permasalahan baru ya. Terkadang memang biasanya dalam menghadapi bencana-bencana ini ya, masyarakat itu selain punya empati yang tinggi juga rasa ingin tahunya itu tinggi ya. Jadi ingin langsung ke lokasi, ingin langsung membantu. Insya Allah dengan keberadaan dan hadirnya lembaga-lembaga yang sudah mewakili representasi masyarakat itu cukup bisa menjadi jembatan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta audien yang hari ini hadir bersama kita dalam kajian ini cukup ya bekerja sama ya dengan lembaga-lembaga yang sudah ada yang sudah turun di sana sehingga lebih memudahkan untuk itu. Apa agenda yang kita perbuat ya? Ya alhamdulillah kita mendirikan pos utama kita adalah dapur umum ya. Jadi kita mengcover hampir 450 jiwa per hari ya. Yang kita suplai kebutuhan makannya ya. Sehingga ini memudahkan bagi para korban terdampak untuk mendapatkan perhatian. Lanjut. Nah, hasil asesmen atau hasil pemetaan kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwa ada beberapa hal yang diperlukan pada saat atau pada masa tanggap darurat sekarang ini ya. Jadi kebutuhan makan siap saji ini penting ya. Karena memang sebagaimana kita ketahui kondisi warga terdampak ya terkena musibah memang kehilangan harta bendanya ya. Rumah dan sebagainya sudah tidak memiliki apa-apa, sudah ditinggalkan dan sebagian malah sudah terkubur dengan lahar dingin ya, sehingga mereka tidak praktis, tidak bisa untuk memasak dan sebagainya, sehingga kita sediakan ya makanan siap saji bagi memudahkan para korban atau warga yang kena musibah. Kemudian kita juga memberikan alat kebersihan ya. Ini biasanya untuk wilayah-wilayah yang dampaknya tidak terlalu berat ya. Sehingga kita juga mendistribusikan untuk kebutuhan membersihkan rumah mereka. Kemudian higien kit ya. Seperti sabun ya. Kemudian alat-alat pembersih diri gitu ya. Kemudian untuk pampers untuk bayi dan sebagainya. Ini kita siapkan juga karena memang kebutuhannya tinggi ya. Kemudian selimut ya, logistik makanan yang lain, alas tidur, pakaian, alat sholat dan air bersih ya. Bapak dan Ibu sekalian, karena memang warga itu di wilayah-wilayah yang dikonsentrasikan ya, tempat pengungsian khususnya, walaupun memang tidak semuanya terkonsentrasi ya. Ada yang kemudian dengan keluarganya yang masih tidak terdampak begitu berat begitu, sehingga air bersih ini diperlukan ya bagi tempat titik pengungsian ini urgen sekali air bersih, sehingga ini kita kebutuhan itu kita dropping dalam bentuk pemberian air bersih. Lanjut next ya. Ini sebagian di antara dokumentasi kita Bapak dan Ibu sekalian ya, aktivitas distribusi di lapangan, aktivitas kerjasama kita dengan para tim ya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian senantiasa berkoordinasi dengan aparat setempat, pihak BPBD setempat dan lembaga-lembaga sosial yang lain yang hadir membantu ya, sehingga terbentuklah sebuah kerjasama yang baik di antara lembaga ya. Kemudian di suasana di dapur umum kita ya, alhamdulillah tadi kita mengcover paling tidak 450 jiwa sehari, dan kita juga distribusikan ke lapangan ya, khususnya ke wilayah-wilayah yang mungkin masih bisa dilalui oleh relawan kita. Next. Nah,
Jadi untuk memudahkan ini memang alhamdulillah kita kerjasama dengan jadiberkah.id ini, sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian juga bisa memudahkan untuk membantu program-program ini melalui website jadiberkah.id ini. Ya. Kita membuka laman untuk kemudian menggalang kepedulian ya kaum muslimin yang ingin membantu saudara-saudara kita yang sekarang terdampak ya kena musibah erupsi erupsi Semeru, sehingga ini lebih mudah ya. Mudah-mudahan ya ini saran ini bisa memudahkan kita semua untuk membantu mereka yang terdampak. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi mari kita bersama-sama untuk mendengarkan tausiah-tausiah yang akan disampaikan Ustaz Salim Afillah. Bagaimana kemudian kita bisa muhasabah untuk hal-hal yang musibah yang terjadi kepada kita maupun saudara-saudara kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Cecep Ismail yang sudah memaparkan aktivitas Lasnas IZI dalam merespon bencana erupsi yang terjadi hampir sudah sepekan ya kejadiannya. Kita doakan semoga beliau, Bapak Cecep Ismail, senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa terus menebar manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Cecep bahwa acara ini dipersembahkan oleh Lasnas IZI dan Jadi Berkah .id. Mudah-mudahan sesuai namanya penuh berkah dan manfaat. Baik Bapak Ibu sahabat IZI, kita memasuki acara inti yakni muhasabah di balik musibah. Subhanallah, memang jika kita flashback beberapa tahun belakang ini, khususnya di akhir dan awal tahun, kita terus diingatkan dengan berbagai macam peristiwa di tanah air tercinta. Tentunya kita terus berdoa, memohon kepada Allah agar senantiasa dalam bimbingannya, agar senantiasa diberikan hidayah untuk dapat mengambil hikmah dari setiap musibah. Alhamdulillah sudah bergabung di ruang virtual kita Ustadz Salim Afillah yang insya Allah akan mengajak kita bermuhasabah bersama. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salam kenal Ustadz. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik Mas. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Ini saya lihat Ustadz jadi ingat pasar rakyat Jogokarian Ustadz, pengen ke sana. Ahlan wa sahlan. Ketika Sabtu Ahad subuh kita tunggu di Jogokarian. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan bisa silaturahmi ke sana. Baik Ustadz, insyaallah ini sudah waktunya, dipersilakan untuk dimulai. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita takdimi, seluruh jajaran pimpinan dari Lembaga Amil Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, wabil khusus Bapak Cecep Muhammad Ismail yang tadi bergabung dan berkenan memberikan sambutan kepada kita semua. Yang kami takdimi, rekan-rekan dari crowdfunding Jadi Berkah, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya.
Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya setiap musibah bisa menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah, untuk bercermin, berintrospeksi, dan mengevaluasi diri kita dalam kaitan hubungan-hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan sesama. Dan terkait dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita, ya tentu semakin memperluas spektrum muhasabah kita. Bukan hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai saudara yang tentu harus memiliki kepedulian kepada mereka yang sedang terkena musibah. Pertama-tama, muhasabah kita dalam musibah adalah bagaimana tentang keimanan kita kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah mengatakan ma asaba, tidaklah menimpa min musibatin, dari musibah-musibah fil ardi, baik itu di bumi, wala fi anfusikum, tidak pula pada diri kalian. Di bumi, dimanapun tempat, meskipun kita tidak terkena secara langsung, ataupun dia mengenai diri kita sendiri, illa fi kitab, kecuali telah Allah tetapkan, tertulis di Lauhil Mahfud, di sisinya, min qabl, sebelum an-nabra'aha, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Sebelum segala kejadiannya, Allah telah menakdirkannya dengan ilmunya yang mulia. Allah telah menuliskannya dengan takdirnya yang adil dan benar. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu tentu mudah bagi Allah karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini, muhasabah kita adalah tentang iman kita kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Jalla Jalaluh yang menakdirkan untuk kita terjadinya musibah, baik yang langsung menimpa kita fi anfusikum, ataupun yang kemudian menimpa saudara-saudara kita dimanapun berada fil ard, di muka bumi ini, maka dia ada dalam cakupan takdirnya Allah, ketetapannya Allah, kuasanya Allah. Dan Allah telah menuliskan yang demikian itu dalam kitab di Lauhil Mahfud sebagai ketetapan yang pasti terjadi jika Dia menghendakinya. Maka muhasabah kita adalah iman kita kepada qadha dan qadarnya Allah. Bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu musibah, suatu bencana, suatu hal besar yang ada di bumi, semuanya dalam kekuasaan Allah. Dan tentu iman itu disertai sangka baik kita kepada Allah. Bahwa Allah yang menakdirkan musibah adalah Zat yang maha berilmu, tidak pernah bodoh. Adalah Zat yang maha benar, tidak pernah keliru. Adalah Zat yang maha adil, tidak pernah zalim. Adalah Zat yang maha bijaksana dan tidak pernah sembarangan. Pasti ada ibrah, pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran di balik semua musibah yang terjadi. Ini yang pertama, muhasabah kita terkait dengan keimanan kita kepada Allah
keimanan kita kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 kita akan menyadari bahwa sebagai orang beriman semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk ujian itu melalui musibah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di ayat ke-156 disambung dengan firman-Nya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang kita fahami ya sebagai sumpah dari Allah. Huruf wawu kata para ahli bahasa diikuti dengan wazan la naf'alanna, maka wawu itu bukan wawu atof, melainkan wawu qasam. Bukan wawu penyambung yang diterjemahkan dan, melainkan wawu sumpah yang diterjemahkan demi. Maka kata walanabluwannakum diterjemahkan demi pasti kami akan menimpakan bala bencana kepada kalian. Ini Allah bersumpah pasti kami akan menimpakan bala bencana kepada kalian bisyai'in dengan sesuatu. Minal khaufi berupa rasa takut, wal ju'i dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali dan berkurangnya harta, wal anfusi dan berkurangnya jiwa, yakni ditinggalkan orang-orang yang dicintai, dikasihi, was samarat dan berkurangnya buah-buahan, yakni sesuatu yang meleset dibandingkan perkiraannya. Menanam sekian seharusnya memiliki hasil sekian, ternyata mendapatkan kurang dari itu. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mereka itu ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami, lillahi, adalah miliknya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'una, pasti akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Yang demikian itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga rahmat kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan yang demikian itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Allah mengatakan walana ba'luwannakum, demi pasti kami akan timpakan bala kepada kalian. Jadi sebuah kemestian bagi kita orang beriman untuk diuji oleh Allah. Seperti firman Allah di ayat lain, Suratul Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyuthraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Memangnya manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan, ditinggalkan setelah mengucapkan aku telah beriman, lalu tidak diuji lagi? Tidak, kata Allah. Pasti kami akan menguji sampai tampak jelas manakah orang yang imannya benar, manakah orang yang imannya dusta. Ya, artinya sebuah kemestian terjadinya musibah, terjadinya bala itu sebagai bentuk ujian bagi orang-orang beriman atas keimanan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum, maka Allah mengatakan demi pasti kami akan timpakan bala bencana kepada kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Kenapa disebut bisyai'in? Dengan sesuatu, dengan sedikit, ya, syai' itu sesuatu yang sifatnya sedikit atau terbatas. Batasnya seberapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Sebenarnya Allah tidak akan pernah membebani satu jiwa, melainkan sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi bisyai'in dengan sesuatu, artinya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah sesuai dengan batas yang dimampuinya. Berupa apa? Minal khauf, berupa rasa takut. Kita punya kekhawatiran. Kemarin dalam kondisi pandemi, takut terpapar, takut tentang pekerjaan kita yang kemudian mungkin ada yang omsetnya turun, mungkin yang bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, terkena PHK, ya, mungkin dengan kondisi-kondisi yang sangat sulit, ya, minal khauf wal ju', berupa rasa takut dan juga rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, dan berkurangnya harta. Apalagi saudara-saudara kita yang di Pronojiwo, ya, yang kemudian di desa-desa sekitar Lumajang maupun Malang yang terkena langsung dampak dari musibah Gunung Semeru, ya. Tim kami dari Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu dan Baitul Mal Merapi Merbabu juga sudah diterjunkan ke sana dan melakukan pemetaan. Ada beberapa dusun yang tentu kondisinya harus direlokasi, ya, secara total nantinya, kehilangan segalanya. Kehilangan tanah, kehilangan rumah, kehilangan, ya, semua yang mereka miliki. Wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, berkurangnya jiwa, saudara-saudara yang dikasihi. Dalam kondisi pandemi mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang disayangi. Kami tepat setahun yang lalu juga kehilangan ayahanda kami, gitu ya. Kehilangan 6 bulan yang lalu, kehilangan, ya, sahabat-sahabat kami, para asatid yang juga wafat karena wasilah COVID-19. Kehilangan orang-orang yang disayangi, dicintai, keluarga maupun handai tolan. Wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat. Dan mungkin juga ada yang sudah berproyeksi tentang bisnisnya, berproyeksi tentang usahanya, berproyeksi tentang kebunnya, berproyeksi tentang investasinya, dan lain sebagainya. Semua meleset. Itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyir sabirin, yang menarik, Masya Allah, ya, Tabarakar Rahman, Allah Subhanahu wa taala memberikan di akhir ayat tentang musibah. Di awal Allah bersumpah pasti akan menimpakan bala bencana. Di akhir Allah memberi kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Man aiqana bil ajri raghiba fis sabri. Barang siapa yakin dengan pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbahagia di dalam kesabaran yang dia tunjukkan ketika menerima musibah dari Allah. Jadi ternyata ayatnya ayat musibah, hakikatnya di ujung kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembira bagi orang-orang yang, ya, menghadapi, ya, musibah yang terjadi itu dengan kesabaran. Nah, apa hakikat kesabaran itu? Ini muhasabah kita yang kedua. Hakikat kesabaran di dalam menghadapi musibah itu adalah alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang apabila mereka ditimpa musibah, maka reaksi pertama yang muncul dari mereka adalah reaksi kesabaran. Reaksi kesabaran itu berbunyi inna lillahi. Kesadaran bahwa sesungguhnya kita semua milik Allah. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mudah menyadari itu di saat tertimpa musibah. Sesungguhnya kita semua milik Allah. Sesungguhnya kita semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah, ya terserah Allah berarti. Mau diapain apa juga, terserah kepada Allah. Karena kita milik Allah. Kita tidak memiliki harta kita yang hilang itu. Kita tidak memiliki benda-benda milik kita yang mungkin rusak itu. Kita tidak memiliki keluarga kita yang mungkin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kita tidak memiliki orang-orang yang kita cintai yang mungkin terenggut oleh musibah itu. Kita tidak memiliki bahkan diri kita sendiri, tapi kita semua ini miliknya Allah. Kalau milik Allah, terserah kepada Allah. Kenapa kita bisa dengan tenang hati kita mengatakan, ya terserah Allah, karena semuanya milik Allah.
Karena kita punya keyakinan bahwa Allah tadi sudah kita sebut, yang menakdirkan kita itu, yang menuliskan takdir kita itu adalah zat yang maha berilmu, tidak pernah bodoh. Tidak ada musibah, tidak ada bencana kecuali dengan ilmunya Allah. Oh, jangan-jangan Allah nggak tahu ini saya semenderita ini. Tahu, Allah tuh tahu. Dan dia maha benar, tidak pernah keliru. Oh, takdirnya keliru ini pasti. Nggak. Takdir itu pasti benar. Karena yang menakdirkan adalah zat yang maha benar. Wah, ini saya terdolimi oleh takdir ini. Enggak. Karena yang menakdirkan itu adalah zat yang maha adil, tidak pernah zalim, Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sembarangan, ini takdirnya kok bisa nih kejadian kayak begini. Enggak. Karena yang memberi takdir adalah zat yang maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Ya, pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu di baliknya, iktibar yang pasti akan kita dapati. Innalillahi. Nah, itu muhasabah kita. Apakah kesadaran ini langsung muncul ketika kita ditimpa musibah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Kita semuanya ini milik Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, as-sabru inda sidmatil ula. Sabar itu ketika hantaman pertama mengenai. Jadi reaksi sabar itu kelihatan, kualifikasi seseorang yang sabar itu ketika dia kemudian ya, kena hantaman pertama musibah, langsung innalillahi. Langsung sadar bahwa kita ini milik Allah. Kalau kena hantaman pertama, terus kemudian mencaci maki, marah-marah, ya, kemudian nangis-nangis, nggak karu-karuan, baru hari ketiga kemudian, oh iya ya ini musibah. Nah itu namanya bukan sabar tapi sadar, gitu ya. Beda satu huruf antara sabar dengan sadar, gitu ya. Kalau sudah 3 hari kok baru innalillahi, iya ya ini musibah. Itu namanya sadar, gitu ya. Nah, sabar itu kata Rasulullah inda sidmatil ula, ketika hantaman pertama. Dan ini muhasabah kita. Apakah di hantaman pertama setiap musibah yang kita alami kita sudah bisa mengatakan innalillahi, kita milik Allah. Kesadaran berikutnya adalah wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali, artinya kembali untuk mempertanggungjawabkan reaksi kita, respon kita ya terhadap apa yang terjadi itu. Apakah kita marah-marah? Apakah kita mencak-mencak? Apakah kita kemudian mengumpat-ngumpat? Apakah kita kemudian geram-geram? Ya, apakah kita kemudian marah kepada Allah? Ya, marah kepada sesama, marah kepada orang? Ketika kemudian kita diuji dengan musibah itu. Ini inna ilaihi raji'un. Kepadanya kita akan dikembalikan, dalam arti kembali untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang menjadi reaksi kita terhadap musibah. Ini yang kemudian menjadi muhasabah kita yang berikutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka supaya kita mampu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita perlu kembali kepada kalimat wa basyirus sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apakah kita sudah bergembira di dalam kesabaran kita? Karena orang yang sabar itu patut sekali bergembira. Sebab apa? Satu, kita kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, I love you, aku cinta padamu, itu kita senang. Dicintai itu senang. I love you, aku cinta padamu, aku sayang padamu, itu senang. Nah, maka orang yang sabar pastilah sangat senang, karena yang mengatakan begitu adalah wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang yang sabar. Yang kedua, kenapa orang yang sabar itu sebaiknya, bukan sebaiknya, seyogianya, seharusnya bergembira, berbahagia. Karena kita bahagia, kita gembira kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, aku akan selalu di sisimu. Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan. Ada yang setia kepada kita. Maka orang sabar pasti bahagia. Karena yang mengatakan begitu adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Yang ketiga, kita itu senang kalau kita bekerja, lalu dalam pekerjaan itu kita dapat ganjaran, upah, bayaran yang tanpa batas, unlimited, bighairi hisab. Dan inilah orang yang sabar. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Dan sesungguhnya hanya saja orang yang sabar itulah yang pahalanya disempurnakan Allah tanpa batas. Pahalanya disempurnakan tanpa batas. Itu orang sabar. Amal-amal lain itu pahalanya ada hitungannya. Amal-amal yang lain ya. Amal yang lain contohnya salat ya. Kalau sendirian satu kebaikan, kalau berjamaah 27 kali lipat, setiap huruf baca Quran 10 hasanat ya. Kalau kita bersedekah maka dilipatkan 10 kali atau 700 kali lipat dari sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah. Ya, itu ada hitungannya amalannya. Kalau orang yang sabar itu wa innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Amal yang disempurnakan Allah tanpa batas. Yang berikutnya, orang yang sabar harus bahagia. Kenapa? Karena nanti kalau masuk surga dapat sambutan khusus, sambutan VVIP. Bunyinya salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah bersabar. Itu hanya untuk orang yang sabar. Amal yang lain tidak ada sambutan khususnya. Amal yang lain itu ya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang telah kalian amalkan dahulu di dunia itu sudah ada sambutan umumnya. Tapi kalau sabar itu sambutannya khusus. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah bersabar. Ditambah lagi tadi, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka orang sabar itu dapat jaminan kebaikan, dapat rahmat kasih sayang, dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Ini yang akan kita dapat. Muhasabahnya adalah apakah kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin, kita akan mendapatkan kabar gembira yang luar biasa di balik musibah yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah apakah dengan musibah ini kita sudah berhasil ya tadi memberi reaksi atau respon yang sebaik-baik. Karena sebuah musibah bisa menjadi ukuran bagaimana kita mereaksi, itulah ya sikap Allah kepada kita. Idza ahballahul mar'a ibtalahu. Kalau Allah ya mencintai seorang hamba, Allah akan menimpakan bala kepadanya sebagai sebuah ujian. Kalau dia ridha pada apa yang kemudian ditimpakan itu, maka Allah pun ridha kepadanya. Kalau dia marah kepada Allah atas musibah yang terjadi padanya, Allah pun marah kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya untuk memberi reaksi, memberi respon yang paling baik. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi, muhasabah kita adalah apakah kita sudah diberi petunjuk oleh Allah? Dan itu menunjukkan kita beriman kepada Allah. Ketika mendapatkan musibah, apakah kita ridha? Kalau kita ridha, Allah pun ridha kepada kita. Kalau terjadi musibah, kita marah kepada Allah atas musibah itu, maka itu pun menunjukkan bahwa pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu juga marah kepada kita, karena kita marah kepadanya ketika dia menimpakan musibah itu kepada kita. Sedangkan orang beriman diberi petunjuk untuk memberi reaksi yang sebaik-baiknya. Yang berikutnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah menjadi titik muhasabah bagi kita, karena boleh jadi musibah itu berasal dari dosa-dosa kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum, dan apapun yang menimpa kalian min musibatin,
dari musibah-musibah yang ditakdirkan Allah untuk kalian, fa bima kasabat aidikum, maka itu semua disebabkan apa yang telah diperbuat oleh tangan kalian. Apa yang telah kalian kerjakan. Dosa-dosa yang telah kalian perbuat. Jadi, kenapa musibah menimpa? Karena dosa-dosa kita sendiri. Ini muhasabah kita. Wa ya'fu an katsir, sedangkan Allah itu mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa kalian. Artinya, Allah ketika menimpakan musibah karena dosa, itu pasti sedikit. Sedangkan yang diampuni Allah dari dosa-dosa kita jauh lebih besar. Dengan diturunkan musibah karena dosa-dosa kita itu, maka Allah mengampuninya. Inilah bagi orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu boleh jadi musibah yang menimpanya karena dosa yang dilakukannya, tapi dengan itu Allah pun mengangkat dosanya, mengampuni dosanya. Demikian pula bahwa Allah ketika menimpakan satu musibah karena dosa, pasti itu hanya diambil sedikit di antara dosanya, bukan semua dosanya. Karena kalau semua dosanya ditimpakan musibah oleh Allah, habis dia. Karena dosanya jauh lebih banyak daripada musibah yang kemudian Allah timpakan kepadanya. Ya, jadi kalau seluruh dosanya oleh Allah dibayar dengan musibah, hancur, binasa orang tersebut. Karena sangat besarnya dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya dari sedikit dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, Allah menimpakan bala bencana yang dengan itu bahkan Allah mengampuni bukan cuma dosa-dosa yang dilakukannya yang mengakibatkan musibah, tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Masya Allah. Ini sebuah anugerah sebenarnya ya bagi orang-orang beriman, dengan diberikan musibah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dengan diberikan musibah, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Dengan diberikan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala ya menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Dalam hadis disebutkan tidak ada musibah yang menimpa seorang mukmin meskipun hanya tertusuk duri, bisyaukah ya, tertusuk duri, melainkan dengan itu Allah tulis digugurkan baginya dosa-dosanya. Bahkan juga musibah yang menimpa para petani, dia menanam tanaman-tanaman kemudian dimakan oleh burung. Cuma dimakan oleh burung. Jadi misalnya dia nanam padi satu sawahan luas sekali, yang dimakan burung paling hanya beberapa, tapi dimakan burung itu yang sedikit itu pun menjadi sebab ya diampuni dosa-dosanya, dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu musibahnya orang beriman, itu menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat, memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemuliaan seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi ini muhasabah kita. Tentu yang berikutnya muhasabahnya adalah ketika orang lain mendapatkan musibah. Boleh jadi musibah itu bukan karena dosa mereka, tetapi karena dosa-dosa kita. Yang dapat mereka karena mereka lebih utama di sisi Allah untuk menerima musibah itu sehingga diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, dikaruniai kesyahidan bagi yang meninggal, gitu ya. Kemudian digugurkan dosa-dosa, ditinggikan derajat bagi orang yang terkena dampaknya. Tapi kita, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan manfaat dari musibah itu? Tentu dengan kepedulian kita, dengan ukhuwah kita, dengan cinta kita karena Allah, lalu kita mengulurkan harta kita, lalu kita kemudian memberikan bantuan, lalu kita mengulurkan tangan ya untuk membantu, menolong mereka dari kesulitan-kesulitannya, ya, menolong mereka dari musibah-musibah yang telah mereka terima, yang dengan itu tentu menjadikan kita, alhamdulillah, turut mendapatkan keringanan dari Allah, diampuni dosa kita, ya, kemudian juga mendapatkan pahala atas cinta, ukhuwah dan kepedulian kita membantu mereka semua. Maka betapa besarnya ketika kita mau menolong, mau berbagi, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang yang menyelamatkan satu nyawa manusia di surah Al-Maidah ayat ke-32, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah." Barang siapa menjaga satu kehidupan, menjaga satu nyawa, menolong satu orang, faka'annama ahyan nasa jami'ah, seakan-akan dia telah menolong seluruh manusia, seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh kehidupan, seakan-akan dia telah menjaga semua umat manusia. Luar biasa penghargaan yang diberikan Allah kepada orang yang ikut berbagi untuk menolong satu kehidupan sama dengan menjaga seluruh kehidupan seluruh umat manusia. Jazakumullah khairan. Itu saya kira muhasabah yang bisa kita lakukan dalam musibah ini. Semoga dengan muhasabah kita, musibah bisa menjadi mahabbah,
bisa menjadi cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Musibah, muhasabah, mahabbah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah ini cukup menjadi refleksi muhasabah untuk kita semua. Sebelum masukannya jawab, izin menginformasikan kembali untuk Bapak Ibu sahabat Izi. Ini di tampilan layar kita sudah ada QR code ya untuk Bapak Ibu sahabat Izi yang mau berdonasi. Silakan bisa melalui QR code tersebut. Kemudian untuk langkah-langkahnya sudah kami informasikan juga di running text yang berjalan ya di tampilan layar Bapak Ibu sekalian. Dan tak lupa juga kami ingatkan untuk mengisi link kehadiran yang sudah tersedia di kolom chat. Silakan diisi untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Kemudian dipersilahkan juga untuk yang ingin bertanya disampaikan di kolom Q&A. Dan ini alhamdulillah Ustadz sudah ada beberapa yang bertanya. Izin saya bacakan. Pertanyaan pertama ini tanpa nama. Baik, Ustadz, jika seorang muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui apakah itu hukuman terhadap kemaksiatan ataukah ujian untuk meningkatkan derajat? Demikian Ustadz. Barakallahu fikum. Kita tidak pernah tahu dan tidak usah menebak-nebak, tapi bagaimana kemudian kita harus bersikap ya terkait apa yang kemudian terjadi pada diri kita. Yang pertama, pada diri kita. Kalau itu pada diri kita, maka kita sebagai seorang mukmin bermuhasabah boleh jadi itu dosa kita, karena kita tahu, kita yang paling tahu tentang diri kita memang melakukan dosa, kita memang melakukan maksiat. Tentu ketika kemudian itu kita sikapi dengan benar, dia bisa berpeluang menggugurkan dosa, dia berpeluang meninggikan derajat dan memuliakan kita. Jadi tidak ada masalah, apapun sebabnya, kalau kita sikapi dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menjadi sebuah jalan bagi kita untuk diampuni dosa, ditinggikan derajat, mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau itu tentang orang lain, maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang terkena musibah. Bahkan kita harus berprasangka baik. Masya Allah, beliau diuji dengan ujian yang berat, itu pasti karena kapasitas keimanannya yang lebih daripada kita. Kalau kita mungkin nggak akan sanggup diuji dengan ujian yang sedemikian itu. Nah, itu yang kita katakan kalau tentang orang lain. Jadi, ada sikap untuk orang lain, ada sikap untuk diri kita sendiri, yang intinya tetap muhasabah. Tapi kalau itu pada diri kita sendiri, ya kita bisa melihatnya sebagai bersebab dosa kita, dan memang demikian yang hakikat yang paling mendekati gitu ya, yang kalau kita sikapi dengan benar, maka insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Demikian. Baik, syukron jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ini alhamdulillah cukup banyak Ustaz saya bacakan kembali, dan ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak atau Ibu Novilindra ya, Laksmi. Bismillah, izin bertanya Ustadz, dalam kategori yang bagaimana jika respon awal penerimaan musibah itu istighfar dan menangis, lalu proses penerimaan atau ridhonya itu bertahap, tidak Baik. marah juga pada Allah, hanya kaget dan sedih, lalu berproses untuk sabar. Demikian Ustaz. Masya Allah, insya Allah termasuk kebaikan seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika kehilangan putra yang sangat beliau sayangi, yaitu Sayyid Ibrahim, putra dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah ya. Ibrahim meninggal ketika kecil, kemudian ketika memakamkan Sayyid Ibrahim, putra Rasulullah SAW ini, Rasulullah SAW bersabda, mengalir air mata kami bersedih hati, tetapi kami tidak mengucapkan selain apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersedih itu manusiawi, berduka cita itu manusiawi, yang terpenting jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang tidak diridhoi Allah, yang berprasangka buruk kepada Allah, atau ucapan-ucapan yang berupa umpatan atau hal-hal lain yang buruk yang kemudian keluar. Jadi kalau bersedih ya, kemudian tahap ridho lepas itu dari kesedihan itu bertahap, maka manusiawi. Yang tidak diperbolehkan adalah melahirkan
apa-apa yang kemudian menjadi hal yang buruk itu diucapan di lisan kita. Demikian Allah. Alhamdulillah, syukuran jazakallahu khairan Ustaz. Demikian untuk Ibu atau Mbaknya yang bertanya. Lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, saudara saya yang sedang sakit suka mengeluh, berkata kasar pada keluarganya dan gaduh akan rasa sakit karena tidak kunjung sembuh. Meski dinasihati sabar, dia tetap suka mengeluh. Benarkah kita boleh mengeluh? Sebatas apa? Benarkah kita boleh mengeluh hanya kepada Allah? Demikian Ustaz. Baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan semua yang keluar dari lisan kita itu akan dihisab oleh Allah, termasuk mengaduh dan keluhan kita ketika sakit. Tentu yang bisa dilakukan oleh keluarga selain memberi nasihat adalah mengkondusifkan suasana agar beliau tenang pikirannya, agar beliau bisa kemudian banyak berzikir ya, untuk membantu mengurangi rasa sakitnya dan kemudian memperbanyak ya zikirnya, memperbanyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dukungan yang bisa kita berikan. Sampaikan bahwa dengan rasa sakit itu ketika ridho, ketika tidak kemudian terlalu banyak mengeluh dan mengadu, maka insya Allah akan menjadi sebab diampuni semua dosa-dosanya, digugurkan semua kesalahan-kesalahannya dan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan suci, tahurun insya Allah. La ba'sa tahurun insya Allah. Nah, ini tentu kita perlu banyak mendoakan, kita perlu banyak memberi perhatian ya sebagai keluarga dan kita perlu banyak untuk memberikan dukungan. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian dia lebih kuat, dia lebih sabar ya mengadunya kepada Allah ya, menahan sakitnya dengan memperbanyak zikir, maka insya Allah akan menjadi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Kemudian ini saya tengok ke kolom chat, Ustaz ada juga yang bertanya, saya bacakan. Selain sikap sabar, ada kesulitan juga untuk merasa ikhlas. Bagaimana menjaga agar selalu ikhlas ketika dihadapkan pada sesuatu yang kadang sulit diterima. Terlebih pada jiwa anak muda yang seringnya mudah putus asa. Baik. Demikian Ustaz. Mungkin kita perjelas definisi, meskipun sebenarnya hakikatnya adalah sama, yaitu sikap terbaik kepada Allah. Ikhlas itu pada apa yang kita persembahkan untuk Allah dalam bentuk ibadah-ibadah, niat-niat baik, ketaatan kepada Allah. Itu kita sebut kita ikhlaskan. Sementara pada apa yang menimpa itu disebut ridho. Contoh, kita pergi ke masjid bawa sandal bagus. Sandalnya diletakkan di luar, kita masuk. Ternyata ketika kita keluar dari masjid, sandalnya hilang. Nah, itu kita sebut kita ikhlaskan atau kita ridhokan. Yang betul kita ridhokan. Kecuali kalau dari awal niat, sandalnya ditaruh di luar itu kita kasih tulisan sandal ini disedekahkan. Nah, makanya itu baru disebut diikhlaskan. Ya, jadi ya, yang dimaksud tadi tentang ketika tertimpa musibah, ketika terjadi takdir-takdir yang tidak kita sukai, itu namanya ridho, bukan ikhlas ya. Atas apa yang datang dari Allah kepada kita itu namanya ridho. Tapi kalau atas apa yang kita persembahkan untuk Allah itu namanya ikhlas. Ini sebenarnya definisi sederhana saja. Cuman untuk mempertepat atau mendisiplinkan istilah saja. Meskipun hakikatnya sama adalah selalu dengan mengisi prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang itu intinya gitu ya. Kuncinya adalah pada selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Dia tetapkan untuk kita, karena pasti ketika kita berprasangka baik, Allah juga menghendaki kebaikan untuk kita. Ada orang ya, melihat sebuah kebun semangka yang luas, di tepi kebun semangka itu ada sebuah pohon beringin yang besar. Ya bergumam, ya Allah, Engkau ini tidak adil. Ada pohon semangka kecil cuma merambat begitu, tapi Kau beri buah begitu besarnya. Sementara ini ada pohon beringin yang begitu besar, begitu rindang, ya. Itu pohon besar dan rindang begini, kok beri buah kok cuma kecil saja, gitu. Wah ini nggak adil. Pohonnya kecil, buahnya besar kok buahnya kecil, gitu ya. Kemudian dia duduk ya berteduh di bawah pohon beringin itu, qadarullah ya satu buah beringin jatuh menimpa kepalanya, tuk gitu. Kemudian dia berkata, ya Allah Engkau maha adil, ya Allah Engkau maha adil. Kenapa? Nah, kalau buah beringin sebesar buah semangka ya dia sudah sakit sekali itu ya. Jadi
pasti ada hikmah di balik setiap kejadian dan di balik setiap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita. Wah, ini kok saya ditakdirkan begini, pasti ada hikmahnya. Ya, kok ini saya ditakdirkan begini, pasti ada hikmahnya. Itu yang pasti kemudian kita dapati. Jadi yang pertama itu mengasah prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya cara kita untuk senantiasa bisa ridha terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menginsyafi banyak bahwasanya sudah terlalu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dibandingkan musibah yang kadang-kadang sedikit. Mohon maaf, kita kadang-kadang ada jerawat di sini. Jerawatnya ini dibandingkan luas seluruh wajah kita adalah 1/200-nya. Luas jerawat dibandingkan luas seluruh wajah adalah 1/200-nya. Kadang-kadang kita fokus pada jerawatnya bikin kita cemberut, bikin kita sedih, bikin kita uring-uringan. Padahal itu cuma 1/200 dari seluruh wajah. Kita lupa mensyukuri 199 bagian wajah kita yang sehat tanpa kurang suatu apa. Nah, makanya dengan bermuhasabah, melihat kembali nikmat Allah, kita biasanya akan sadar, wah musibah ini kecil sekali dibandingkan segala nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Saya kira itu Allah. Baik, Masya Allah. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya, semoga bisa mencerahkan. Kemudian ini Ustadz pertanyaan berikutnya, insya Allah ini pertanyaan terakhir. Izin bertanya Ustadz, apa hukum apabila seorang yang marah tidak terima tatkala tertimpa musibah sampai mengucapkan hal yang buruk kepada Allah? Apakah perlu sholat taubat atau syahadat kembali? Demikian Ustadz. Ya, sholat taubat boleh, kalau syahadat kembali tidak diperlukan. Yang terpenting adalah dia bertaubat kepada Allah karena telah mengucapkan satu kalimat mungkin yang tidak pantas, telah berada pada titik di mana dia tidak ridha atau marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya di situ, sehingga itulah yang perlu diistighfari, itulah yang perlu kemudian kita mohon ampun kepada Allah, itulah yang kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dengan taubat itu, dengan istighfar itu, ya Allah mengampuni sikap kita yang kemudian ya marah-marah kepada takdir Allah, sikap kita yang berprasangka buruk kepada Allah, sikap kita yang kemudian kurang pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dengan syahadat ulang ya, insya Allah tidak membatalkan. Ya marah kepada Allah tidaklah membatalkan syahadat kecuali mungkin dia mengucapkan kalimat kekufuran. Ya, kecuali dia mengucapkan kalimat yang secara dohir bermakna keluar dari dinul Islam. Tentu di sini diperlukan syahadat ulang. Salat sunnah taubat adalah baik, dipersilahkan. Itu jika lebih menenteramkan hati, jika lebih memantapkan hati, maka boleh dijalankan salat sunnah taubat. Tapi yang wajib adalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, alhamdulillah, syukur jazakallahu khair Ustaz. Insya Allah ini untuk tanya jawabnya kita cukupkan Ustaz, dan mohon kesediaannya untuk memimpin doa khususnya untuk saudara-saudara kita di Semeru. Baik. Tafadhal Ustaz. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang sedang ditimpa musibah diberikan oleh Allah jalan keluar dari semua kesulitannya, diberikan rizki karunia oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka, diganti oleh Allah semua yang lebih baik daripada apa yang mereka kehilangannya, dan diberikan pahala tak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah warḍallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati Rasulillah ajmain warḍa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran jazakallah khair Ustaz. Terima kasih atas penyampaian dan semua ilmunya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan dapat kembali merefleksi diri kita, bermuhasabah untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sahabat Izi, usai sudah kebersamaan kita hari ini, semoga bisa kembali bersilaturahmi di lain kesempatan di agenda-agenda Izi berikutnya. Kita awali dengan basmalah, mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara undur diri. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sahabat Izi sekalian. Semoga Allah izinkan bertemu di majelis-majelis ilmu lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin pamit kembali. Yes.